Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 5 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas seperti biasa 15 saham requestan dari grup Telegram saya, dan saya akan review IHSG dulu ya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke IHSG. IHSG hari ini ditutup di level 7.231,88 dengan perubahan 54,7 poin serta perubahan harga positif 0,76%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini breakout lagi dari volume MA. Bandar asing ini masuk 1,392 T. Ini luar biasa sekali. Dan terasa ya IHSG kita hijau. Dan ya, sekali lagi saya mau mengucapkan ya selamat ya untuk IHSG kita ini. Kalau dari view saya, ini dia berhasil breakout dari penan atas ya, atap sebelumnya yang selalu gagal ditembus. Nah, ini dia breakout tipis. IHSG seperti saham harus berhasil breakout, mempertahankan breakoutnya ini. Oke, jadi kalau misalnya besok pun merah atau apa, selama dia tutupan di atas ini, it's okay, masih bagus. Oke, dan ini kalau dilihat memang area-area sini nih area-area sideways sebelumnya, dia akan volatil di sini. Kenapa ya? Karena orang akan bingung di sini. Mau naik takut, mau turun juga nggak mau gitu kan. Nah, ini jadi harus dilihat. Dan ini karena dia berhasil breakout dari downtrend channelnya ini, ya it's bagus banget gitu ya. Berarti dia nggak membuat low baru. Dan kalau dilihat dia selalu membuat high yang lebih tinggi. Mungkin hari ini aja nih tipis. Ya, jadi harapannya dengan ada inflow asing yang lebih besar hari ini, ya biasanya kan hijau cukup tinggi tapi inflow-nya nggak seberapa besar. Nah, hari ini inflow-nya mecahin rekor lagi dan breakout. Harapannya terdekat dia uji 7.300 dulu. Oke, jadi 70 poin untuk IHSG. Kalau udah kena 7.300, nah kemungkinan di sini akan kempes. Akan retest lagi di area resistensi. Oke, jadi seperti itu ya untuk IHSG kita. Apa ya? Tetap waspada, walaupun ini kelihatan hijaunya juga hijau bagus ya, hijau pekat. Itu mudah-mudahan pertanda kuat. Oke, dan ya memang sektornya itu gantian. Hari ini yang dorong itu banking ya. Saya suka sekali sebenarnya kalau yang dorong IHSG kita itu banking dibanding dengan tekno. Kenapa? Karena kalau tekno nggak akan tahan lama. Oke, nah mudah-mudahan dengan banking ini yang dimanfaatkan untuk angkat IHSG kita, ya itu berdampak bagus. Gitu. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan ya, kalau IHSG kita ini naik gitu ya, yaitu antara salah satu, kalau nggak tekno yang naik atau nggak banking yang naik. Saya jarang nemuin banking naik, tekno kita naik. Itu jarang. Walaupun iya pun ya paling tipis-tipis. Ya, jadi positif 0, berapa persen, cuma nambah 1 tik, 2 tik gitu. Tapi nggak akan yang namanya rally bareng. Nah, itu terbukti di hari ini tekno merah ya kan, tapi banking kita jos. Bahkan BBRI di akum sangat besar hari ini. Itu yang menarik. Gitu ya. Jadi semoga ini bertahan lama, agak awet di atas, bermain di atas ya. Kalau bermain di atas, saham kita rally. Dan hari ini dibantu sama batubara. Oke, batubara kita hari ini jos banget. Ya, pertanda memang yang masih menarik di sektor batubara. Dan harapannya ya dengan breakout-breakoutnya batubara ini bisa lanjut naik, mendorong IHSG kita. Nah, yang terdampak apa? Gantian ya, tekno, terus apa? Kalau oil and gas juga naik ya hari ini ya. Medco naik. Ya, nanti ini dibahas. Ya, ada beberapa yang menarik juga, dan Medco ini sudah sesuai sama analisa terakhir ya. Kemarin ya saya buat video bikin penan drop, kalau breakout ya potensi ke sini. Nah, ini dia hari ini tercapai. Kita lihat aja besok. Ya, kita lihat besok
Ini jebol 990 ya, jebol 1000 lah, itu udah mantep banget. Oke, Medco. Seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung saja ke saham yang di rekom, yang diminta ya, di request. Baik, ada Kios ya. Kios ditutup di harga 448 dengan perubahan harga positif 4,67%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout dari volume MA. Nah, ini jadi Kios itu sukanya pelan, tiba-tiba break. Nah, pelan, besoknya rame. Wah, gitu. Jadi memang suka bikin terkejut-terkejut ya. Nah, ini lokalnya hari ini belum terlihat, cuma udah 3 hari masuk terus. Bandar asing hari ini masuk ya, cukup bagus. Baik, Kios hari ini di big akumulasi dengan ada volume, itu berarti menarik. Yang beli ada AK, CP, YBNI, yang jualan PD, XC, BKYJ. Ini AK akumulasi ganteng banget di 449, harganya mepet. Nah, berarti ini Kios potensi untuk lanjut naik. Oke, jadi ini bisa dispekulasi untuk Kios. Untuk yang grup Telegram nanti mungkin Kios nih kita jadiin watchlist ya. Oke, Kios ini target terdekat di 465. Nah, target 465 bisa ke 480. Oke, 480. Kalau jauh ini nutup gap ya 520. Seperti itu untuk Kios. Untuk supportnya terdekat 420, 424. Oke, itu supportnya untuk Kios areanya. Seperti itu untuk Kios, ini masih bisa lanjut rounding lanjut sepertinya ya, dengan ada akumulasi di sini harusnya bisa lanjut, dan ini akumulasinya dari bandar ya, jadi harusnya menarik. Coba kita cek dari 31 Agustus. 31 Agustus. Nah, YB, AK, YJ, EPA ini udah bandar semua ya, aman. Menarik ini harusnya untuk Kios. Lanjut selanjutnya ada SKMI. SKMI ditutup di harga 73 dengan perubahan harga positif 10,61%. Kalau kita lihat hari ini volumenya juga spike. Bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin bandar lokal masuk cukup besar. Bandar asing hari ini masuk tipis. Kalau kita lihat, SKMI ini di normal akumulasi, yang beli ada SFNI AOBK, yang jualan YJ, YP, CCPD. Ini yang jualan retail YP, CCPD, yang nampung ada SF, AO, ini harusnya bandar ya, kecuali XL. XL juga cuma dikit, 67 juta. Nah, ini kalau di saham seperti ini lotnya jangan terlalu tebal ya, susah keluar nanti. Ini seperti lot-lot tipis. Untuk SKMI ini ada atap di 75. Ini harus dijebol. Ya, atap ini 75. Kalau dijebol dia bisa lanjut sampai ke sini. Untuk SKMI. Potensi bisa ke 90. Nah, ini dengan adanya volume hari ini harusnya bisa lanjut naik untuk besok SKMI. Seperti itu. Ya, ini dia sideways bentuk penan, begitu breakout harusnya cakep. Nah, ini pun dia MA20-nya udah mau crossing dengan MA200. Nah, ini naik pelan-pelan, MA60 crossing, wah udah. SKMI bisa lanjut naik ini harusnya. Nah, ini kalau itu tadi di pucuk, kalau ini dia di ujungnya. Nah, kita coba cek aja. Check out di sini. Nah, ini bisa ke area sini. Nah, pas atap dan support sebelumnya. Di area 98 sampai 100. Oke, untuk SKMI seperti itu. Kalau besok dia misalnya tiba-tiba arah, ini 30-an% ya. Nah, di sini 97-an. Kita lihat aja apakah besok bisa ya, semoga aja ya. Ini ada asing udah akum di sini. Mudah-mudahan tiba-tiba terbang untuk SKMI. Lanjut selanjutnya ada WRG. WRG ditutup di harga 515 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume dia juga menipis. Ya, di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tipis. Bandar asing jualan. Ya, masih terus jualan di WRG. Kalau kita lihat dia netral, yang beli KI, YB, XACP, yang jualan YJ, YU, AZBK. Ini ya KI aja akumulasi cukup bagus ya, tapi sisanya dia sama semua.
Oke, WRG. Kalau saya mau bilang ya secara akumulasi ini jelek. Oke, secara akumulasi. Cuma kalau kita ngomongin secara candle ini menarik. Kenapa? Karena udah area bottom banget. Oke, area bottom banget. Eh ini tapi perlu dilihat dia di sini semacam bikin double top dengan neckline di 542. Harusnya ini kalau jebol, oke, neckline-nya di sini. Ya, ini kalau jebol potensinya bisa lanjut ke 450 untuk WRG. Oke, cuma kalau mau spekulasi buy biar aman juga ya beli sampai ke 494-an lah ya area bawahnya ini kalau dikasih bikin rambut drop, nah itu coba aja entry atau maksimal beli udah di 515 maksimal beli ya itu untuk WWRG biar apa ya biar untuk minimalisir resiko. Kalau belinya masih di atas ya ini kalau jebol ambrol sesuai target bahaya banget gitu. Oke, untuk WRG karena dia gagal nih bertahan di uptrend minornya ini, dia jebol. Nah, uptrend minor ini juga kalau dijebol sebenarnya potensinya sama kan ke area sini juga. Nah, jadi ada kemungkinan besar WRG masih ke 450 dengan adanya distribusi seperti ini. Cuma kalau mau icip-icip barang ya monggo karena ini area support kuat. Itu. Nah, ini saya menyampaikan sinyal-sinyalnya aja kan. Nah, kita geser dulu ya biar ada reminder area sini. Area 450-an. Oke. Seperti itu ya WRG. Oke, selanjutnya ada HDIT. HDIT ditutup di harga 114 dengan perubahan harga minus 5,79%. Kalau kita lihat dari volume dia juga masih tinggi hari ini. Bandar lokal ini jualan tapi tekanan jual udah mulai mengecil. Bandar asing juga jualan setelah kemarin dia masuk. Kalau kita lihat hari ini dia netral, yang beli ada CP, XL, KK, SQ, yang jualan YP, MG, XCPD. Nah ini ada retail ya, retail beli, nampung punya retail, sama seperti itu ya. Ini ada MG Bandar, ada yang nampung CP. Nah ini CP bagus ya, cukup bagus, dia nampungnya di 120, harga atas juga. Nah ini mudah-mudahan CP memang kuat untuk gendong si HDIT ya. Nah ini kalau kita ngomong secara teknikal, kita ngomongin teknikal, oke. Nah, HDIT ini masih bertahan di 114 ya, di supportnya di 114 dan ini kalau kita lihat ya memang dulu juga resisten bagi HDIT. Nah, ini kalau dia kondisinya berarti sekarang retest ya, retest saat breakout gagal naik ya kan. Nah, ini dilihat besok kalau misalnya dia lanjut turun ya potensi lanjut ke 97 dulu. Tapi kalau dia ada pantulan besok, nah ini atau bermain di atas 114 menarik ya, bisa coba untuk entry di HDIT. Kalau kita ngomong secara teknikal ya, bandarnya pun ada yang akum cukup besar ya, walaupun MG jualan tapi berhasil ditampung sama si CS, dia bahkan average atas ya. Berarti dia mungkin mau coba narik tapi kena guyur juga. Nah, ini kita lihat HDIT harusnya masih oke untuk lanjut naik. Oke, cuma tetap batas risiko ya ini dia udah arah-arah hampir arah lah bisa dibilang hampir arah 2 hari. Sehari arah, seharinya enggak dan hari ini gagal, ya ini sebenarnya wajar, sehat karena dia retest untuk HDT. Ya, support terdekat 114 dan 107. Ini jelas banget, pas banget ini. Ya, pas banget. Target selanjutnya itu paling enggak 121 dulu kalau membal ke 130. Untuk HDT seperti itu. Lanjut selanjutnya ada LPPF. LPPF ditutup di harga 3.680 dan perubahan harga minus 1,6%. Kalau kita lihat dari volume ini dia ada tumbuh ya, walaupun masih tipis banget di bawah volume EMA juga. Bandar lokal ini kembali jualan hari ini. Bandar asing yang udah 3 hari ini ada entry ya. Kemarin tanggal 2 September aja dia jualan tipis. Nah kalau kita lihat LPPFD masih di big distribusi, yang jualan KZ YPCC, yang beli TP BKAK. Nah untuk LPPF sendiri ini kemarin udah lama juga ya saya nggak bahas. Terakhir bahas ini pas masih di area sini. Mau breakout ternyata ya gagal ya plannya.
Nah, tapi kalau kita coba cek dulu untuk target penurunannya apakah sudah. Nah, ini sudah target penurunannya. Oke, dan ini juga area support. Nah, ini target penurunan dari sini kan. Terus ke sini, ini sudah. Tinggal kalau kita mau cek target penurunan terakhir, dropnya sampai mana, ini naiknya kita ke sini. Nah, ini jauh sampai ke 3000-an. Oke. Nah, targetnya ini dua itu. Nah, ini ada nanti ada titik tengahnya lagi sebentar ya. Ini target terjauh. Target terdekatnya itu turunannya ini di sini. Ada saya buatin dulu. Nah, ini. Nah, ini juga pas area support ya 3500. 3400 sampai 3500-an. Area supportnya RPPF. Jadi kalau besok nggak ada pantulan, ya mungkin akan terjadi pantulan di area sini seperti historinya 3500-an untuk LPPF. Walaupun memang ini area support sekarang kondisi. Oke, tapi kalau belum ada pantulan, ya mending jangan entry dulu. Tunggu di harga bawah untuk LPPF. Kecuali besok ada hijau, mau icip-icip, ya nggak apa-apa, manfaatin sampai ke 3800 dulu, itu udah lumayan. Oke, kalau besok ada pantulan 4%-an. Oke, itu ya. Jadi batasi resiko dulu, ini masih jatuh dan target penurunan terlihat masih ada ke bawah. Ya walaupun target 1 udah hit. Tinggal kita lihat ya target 2, target 3. Kalau 3 ini kayaknya mudah-mudahan enggak lah. Ya, tapi di sini 3500-an, 3400-an ini ada pantulan. Seperti itu untuk LPPF. Selanjutnya ada Mora. Mora ditutup di harga 595 dengan perubahan harga minus 4,8%. Kalau kita lihat dari volume, ini ada sedikit naik dari 3 hari terakhir, 2 hari terakhir ya. Tapi masih tipis banget. Bandar lokal ini masih jualan tipis, bandar asing juga jualan tipis setelah akumulasi banyak. Oke, jadi sebenarnya di Mora ini Bapak Ibu perlu perhatikan ya, dia naik tapi dengan koreksi volume kecil. Nah, ini kalau kita lihat dulu deh, dia hari ini normal distribusi, yang jualan YP, LG, AZ, KK, yang beli XL, CP, PD, ZP. Nah, ini ada ZP, ada CP, walaupun yang beli banyak retail, Mora, kebiasaan ya, jadi saham-saham lagi hype ini turun dikit langsung belinya semangat. Padahal belum tahu ini ada membel atau enggak. Cuma untuk Mora sendiri ini ya volumenya tipis, walaupun turunnya cukup dalam. Nah mudah-mudahan dengan adanya dengan hanya volume tipis ini reboundnya cepat dan dia di sini udah muncul nih MA20-nya dan pas ketahan dan pas ditahan Fibonacci juga. Nah ini kalau besok ada pantulan cakep Mora. Kenapa? Berarti dia bikin low baru untuk bikin high baru. Ya, ini kan namanya dia breakout, terus dia waving. Ini udah waving 1 nih. Terus mungkin 2, mungkin 3 di 700-an sini. Terus dia drop lagi ke 680 ke resistance ininya, supportnya dia terus membal lagi. Gitu. Nah, ini kelihatan waving ya. Sebenarnya kelihatan waving. Kenapa? Ya karena ini naiknya cepat aja. Naiknya cepat jadi nggak kelihatan waving. Tapi kalau ini kita tarik ya ini waving. Oke, untuk muara seperti itu ini support terdekat. Support jauhnya ya sebelumnya 550-an untuk muara. Oke, kalau dia bisa rebound besok uji terdekat 630 604. Baik, selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 4090 dengan perubahan harga positif 2,51%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat hari ini dia normal akumulasi, yang beli CS, BK, LG, RF, yang jualan YP, YB, YU, YC. Nah ini menarik untuk MPKA ya, akumulasinya bandar-bandar bagus dan yang jualannya ya ada retail. Nah, oke. Dan dia menunjukkan candle ya memang candlenya agak kurang
bagus ya, sayang tutupannya nggak bisa lebih tinggi daripada sebelumnya gitu kan. Ya cuma kita berspekulasi aja, ini dia ada pantulan di area sini ya, 3.900-an ini areanya dia, dan membal lagi. Nah mudah-mudahan bisa lanjut naik. Nah ini sebenarnya secara MA20 udah bagus, udah break MA200, MA60. Cuma sayang MA60-nya ini nukik dia, tembus MA200-nya. Nah mudah-mudahan ini bisa sambil rounding naik ya, MA20-nya yang dorong naik, sahamnya ngikut, nanti MA20-nya ini menjadi resisten. Nah kalau seperti itu ya nanti mudah-mudahan crossing ya di MA60-nya. Nah ini dia masih ketahan MA60 hari ini ya. Semoga saja bisa lanjut naik ya, bisa lanjut naik terdekat ke 4.200-nya untuk MDKA. Seperti itu ya untuk MDKA. Support terdekat ya sama masih 3.920 untuk supportnya MDKA. Lanjut selanjutnya ada IPTV. IPTV ditutup di harga 97 dengan perubahan harga positif 2,11%. Kalau kita lihat dari volume hari ini sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya. Breakout volume EMA juga. Bandar lokalnya masih rutin jualan. Bandar asing pun juga rutin jualan. Kalau kita lihat hari ini dia normal distribusi. Yang jualan EPMGXC, yang beli CCYPNI. Nah ini CCYPNI akumulasi ya, ya belilah tapi kayaknya retail ya. Ini yang jualan EP. Oke, kita lihat secara big views ini downtrend jauhnya dia di break hari. Cuma sayang ya, sayang memang di breaknya itu sideways bukan nge-break out. Kalau nge-break out nih tekanannya bagus. Nah ini dia cuma sideways ya, mungkin akan masih butuh waktu untuk naiknya. Nah ini kan dia kepentok juga sama downtrend yang pendeknya, minornya ini masih ketahan. Nah kalau dia kesempatannya, kalau ini dia break, wah cakep. Dan dia ditutup ya di harga yang sama dengan MA20. Nah, ini kalau bisa masuk ya resisten selanjutnya di 104 untuk IPTF. Seperti itu. Oke, jadi ini masih distribusinya kenceng ya, harus hati-hatilah di IPTV. Tapi ada kemungkinan juga besok tiba-tiba di volume besar ya bisa. Yang jelas dia harus breakout di 101. Ini resisten kuat IPTV. Baik, selanjutnya ada Dewa. Dewa ditutup di harga 89 dengan perubahan harga positif 4,71%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga break volume. Bandar lokal ini menarik, akumulasi terus. Bandar asing juga masuk makin tinggi hari ini. Kalau kita lihat, dia di small akumulasi, yang beli PD YUBKZP dan jualan INCC AOIF. Ini PD akumulasi gila banget. Semoga bukan retail. Ya, semoga bukan retail. Dewa masih sesuai view ya, pembahasan terakhir bahkan saya di sini bahas. Nah, breakout 87 cakep banget. Nah, ini dia breakout. Kalau besok misalnya merah, ya nggak apa-apa, retest ke 87. Masih potensi ke 95 sampai 90. Oke, untuk Dewa mudah-mudahan tercapai ya. Ini TP1, TP2 udah tercapai, ini lanjut TP3. Harusnya bisa dengan volume yang oke dan akumulasi yang oke di Dewa ini. Itu ya 95 97 untuk Dewa. Baik, selanjutnya ada Lucy. Lucy ditutup di harga 189 dan perubahan harga minus 1,05%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal jualan tipis, bandar asing masih jualan tapi tekanannya sudah tipis. Ini akumulasinya cakep dari Lucy kemarin. Kalau kita lihat dia netral, yang jualan IHCCFZNI, yang beli AZLHYPOD. Nah ini juga lot-lot tipis ya, jangan terlalu masuk terlalu banyak, bisa nggak keluar nanti. Yang duitnya MM-an harus hati-hati. Oke, Lucy ini sebenarnya
Coba kita tarik deh dari sideways di sini ya, dari 20 Juli. 20 Juli. Ini brokernya siapa ya kan, harus hati-hati. Nah, ada MG di 205. BQ yang jualan. Oke, MG 205 masih rugi cukup besar ya di saham sekelas Lucy 2M. Kita lihat besok ini benar-benar sudah di area pantulan. Oke, area pantulannya Lucy. Kalau besok dia hijau, potensi nguji ke 200 ya dulu. Oke, nguji ke 200 untuk Lucy. Tapi kalau jebol ya wassalam, nutup ini dulu mungkin, nutup gap. Ini gap juga banyak banget ya. Saya nggak terlalu suka di saham-saham bikin naik gap-gap kayak gini. Ya. Cuma kalau Bapak Ibu yang ngejar volatilitasnya tinggi ya monggo. Ini kan juga dia maksimal 10% naiknya, ARB 10% juga kan untuk si Lucy. Jadi ini memang saham khusus ya. Saya lupa apa sebutannya ya. Kalau ada Bapak Ibu yang tahu coba di chat ya. Saya lupa sebutannya apa, tapi ini saham khusus jadi ARA 10%, ARB-nya 10%. Gitu. Ya, untuk Lucy dan tekanan jual udah mulai tipis, harusnya besok bisa mantul untuk Lucy. Baik, selanjutnya Tebik. Tebik ditutup di harga 2.890 dan perubahan harga minus 0,69%. Kalau kita lihat dari volume dia tipis banget. Bandar lokal ini masih masuk terus. Bandar asingnya yang lagi distribusi. Kalau kita lihat dia small akumulasi yang beli BB AK ZPKZ yang jualan BKCS ODC. Nah ini BB AK ini good ya, lumayan lah. Ya cuma Tebik hari ini kalau nggak salah satu outflow asing terbesar, urutan kelima apa ya kalau nggak salah Tebik. Ya outflow terbesar. Nah ini tapi ada yang akumulasi cukup bagus ya. Jadi saya mulai perhatikan ini BB ini dia mulai aktif di saham-saham yang biasanya bandar asing mainin. Ya, dia beli pakai BB ini Pegas ya, Tebik terus aduh saya lupa. Pokoknya di batu bara tuh juga ada kalau nggak salah BB. Nah, ini dia nggak tahu nih ya jadi tempat penampung untuk apa ya broker lokal atau gimana, cuma akumulasinya dia cakep-cakep juga gitu. Pegas tuh salah satunya ya, jadi dia terpengaruh dengan pergerakan BB juga tuh. Yang distribusi Pegas itu BB tuh. Dan itu cukup besar dan terasa sekali, ya kan? Nah, ini untuk Tebik sendiri ya, dia di area 2890, ini mendekati area support sebenarnya di 2800. 2840 sampai 2860-an dan dia terreject ya. Ketarik lagi naik. Nah, ini mudah-mudahan tanda bagus. Minimal dia uji ke 2940-an ya. Ini MA20-nya kembali no crossing. Nah, ini pertanda jelek juga ya. Ini ada dia bikin crab ini. Nah, bikin crab. Neckline-nya di sini. Neckline-nya di 3030-an ini. Kalau kita cek apakah sudah sampai? Nah, sudah sampai. Pas banget. Ya kan? Pas banget ini. Nah, dia ada rebound. Nah, ini kalau mau entry bisa untuk Tebik. Tebik. Ini jadi menarik ini Tebik. Ya, kalau kita ngomong secara teknikal menarik. Nanti tiba-tiba ada yang akumulasi, buat. Nah, Tebik ya. Seperti itu untuk Tebik. Target terdekat tadi 2.900 sampai 3.000. Untuk supportnya 2.840. Paling bawah 2.800 lah. Baik, seperti itu untuk Tebik. Lanjut selanjutnya ada CSRA. CSRA ditutup di harga 665 dan perubahan harga minus 0,75%. Kalau kita lihat dari volume dia masih tipis di bawah volume MA. Bandar lokal ini masuk cukup baik. Bandar asingnya masih jualan. Kalau kita cek dia big akumulasi hari ini yang beli YP SQ KKDH yang jualan XAPD XC. Ini ya banyakkan broker retail ya di sini. Oke, kalau CSRA saya lihat ini dia membentuk penan
Ya, ada penan segitiga, ada penan mengerucut. Nah, ini yang segitiga dia mau breakout terlihatnya. Ya, bagus sudah break MA20, tertahan ya, mantul di MA200 terus ini. Nah, harusnya ini kuat untuk CSRA. Nah, CSRA terdekat target ke 6880 sampai 69. Nah, ini resisten kuatnya. Kalau kita cek, ini kemarin dia bikin double bottom. Apakah target penurunan sudah? Nah, ini masih kurang sebenarnya. Cuma ya ini ada tarikannya, ini harapannya ini untuk nutup target lah. Untuk target double topnya. Nah, ini ada tarikan, dia bertahan di atas penan. Kalau dia breakout ini potensinya bisa lari ke ini. Oke. 750 untuk CSRA. Seperti itu, supportnya 640. Oke, tutupan di bawah 640 lepas dulu. Dan dia kemarin drop kayak gini untuk nutup gap. Nah, ini bagus banget. Ya, tutup gap langsung ketarik naik. Oke, ini menarik CSRA. Selanjutnya ada Slice. Slice ditutup di harga 206 dengan perubahan harga 33,77%. Kalau kita lihat volumenya, wow, luar biasa. Bandar lokal ini masih masuk hari ini. Bandar asing jualan tipis ya. Kalau kita cek, ini slice di normal akumulasi, yang beli MGCCXCIN, yang jualan YPAGDRLG. Oke, ini MG masuk di 190. Dan ya, kalau yang kemarin slice, ya kalau yang ngikutin analisa saya ya, selama dia nggak breakdown dari uptrend minor ini masih oke. Nah, ini kan dia makin lama makin mengerucut. Begitu udah sempit langsung wood terbang. Oke, terbangnya juga bagus, dia gap up tapi langsung ditutup jadi nggak ninggalin gap, dia breakout. Dan yang menariknya dia breakout MA60. Oke, breakout MA60 yang memang masih kemungkinan besar kalau menurut saya ini masih akan merah ya. Akan merah kalau besok ARB itu bisa ke arah ini. Oke, 191 sampai 190 untuk series. Tapi ini dengan adanya MG yang di 190 dengan harga sekarang ya harus hati-hati ya. Paling-paling dia mungkin nguji ke 215, 217-nya. Kalau itu dia nggak kuat, bisa balik turun. Oke, dia naik terus bikin rambut seperti ini. Ya, ini series tipikal seperti ini. Jadi harus hati-hati. Dan yang saya takutin ya dead cat bounce. Jadi harus hati-hati. Oke, untuk series lanjut dia bisa ke 218 ya dulu. Supportnya di sini 185 ya, 185 untuk supportnya series. Baik, selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1810 dengan perubahan harga positif 7,42%. Kalau kita lihat dari volume, wah cakep. Bandar lokal juga cakep, masuk ya. Bandar asing juga cakep banget. Ini dia di big akumulasi dengan volume yang mantap. Wah, ini menarik. Oke, yang beli ada BK AKCCCS, yang jualan YU YP XASQ. Ini BK AKCS. Ya, ini super menarik. Yang akum bandar asing. Dan kalau kita lihat dia seperti membentuk flag. Ya, bentuk flag. Ya, mudah-mudahan ini biasanya kalau dia habis naik terus mantul gini ya, ini drop ke bawah nih. Drop ke bawah. Nah, ini yang ditakutin, yang sebenarnya saya takut juga. Kalau kita ngomongin technical gitu kan. Dia bisa drop lagi ya karya sini 1600-an. Kalau besok drop tiba-tiba ya, tapi semoga enggak lah, ini agak jauh kan. Kalau drop bisa nutup gap gitu. Ya, cuma kalau dia besok breakout, wah potensi ke 2000.
untuk Harum. Oke, seperti itu ya. Harum bisa naik apa enggak? Harusnya masih bisa. Oke, Harum masih bisa naik. Untuk support terdekat di 1755, resisten terdekat dia di 1840. Ini juga resisten kuatnya si Harum. Oke, seperti itu untuk Harum. Lanjut, selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 328 dengan perubahan harga positif 3,14%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini dia breakout volume, bandar lokal masuk tipis, bandar asingnya cakep. Kalau kita lihat, dia di small akumulasi, yang beli BK, YP, AKMG, yang jualan ODCP, PDDR. Nah ini Elsa menarik, ya akumulasi bandarnya good banget dan ada bandar yang memang di harga sini rata-ratanya. Nah jadi ini memang Elsa bisa lanjut nih, ya kalau menurut saya. Dan saya juga udah sampaikan 320 ini kuat banget, kalau dia begitu dijebol harusnya menarik. Nah, cuma memang sayangnya apa? Dia bikin gap di sini. Oke. Ini ada gap tipis. Apakah akan nutup rambut dulu? Ya retest itu kan, terus pakai rambut, ketarik, ya terus tutupan di atas 324. Nah, itu masih oke. Nah, begitu tutupan bisa jual. Bisa rounding ya. Potensi rounding masih ada. Atau ditinggal ya pun bisa. Cuma kalau tipikalnya Elsa, nah ini dia juga masih punya satu nih ketinggalan di bawah. Yep. Nah ini jadi ya kayak Elsa, Medco, Pegas. Ini saya rasa nanti akan ada news sewaktu-waktu yang membuat harga sahamnya ini drop dalam. Kenapa? Elsa ada gap, Medco ada gap. Jadi harus hati-hati. Nah, tapi selama ini dia masih waving up, kita bisa lupakan itu dulu lah. Selama belum ada yang aneh-aneh secara news. Ya. Ini kayak dia gap aja nih 13 Mei ini gap ditutup 1 Juli ya. 3 bulan kemudian ditutup. Jadi ya nggak menutup kemungkinan ini Juli, nanti mungkin Januari atau Februari 2023 baru ditutup lagi. Ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Untuk Elsa seperti itu, targetnya breakout dari 340 ini gantengnya mantep banget lah, pokoknya ganteng banget lah harusnya. Ya, ini akumulasinya karena udah dari bawah ini. Akumulasi udah dari bawah. Oke. Jadi 340 nih saat ini harusnya sudah cukup dengan akumulasi bandar di bawah sini untuk di breakout. Dan kalau dia breakout di sini ini kan crossing ya sama resisten dan downtrend channel lamanya. Oh, ini ya ini bisa ke area 360 untuk Elsa. Baik, seperti itu ya untuk video kali ini, dari 15 saham. Ya semoga bermanfaat ya Bapak Ibu untuk analisanya, dan sekali lagi terima kasih bagi yang sudah selalu support channel Stock Dictionary hingga saat ini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa join grup Telegram gratis, free. Kita diskusi di situ. Kalau misalnya nanti pas market jalan mau tanya pun, selama saya ada waktu bisa saya jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya. Salam sehat selalu.